Hai, halo, selamat siang, assalamualaikum. Sepi muda, sudah masuk hari Kamis lagi. Yang pasti bakal ada obrolan super catchy, super seru, super deep. Tentunya spesial untuk para ciwi-ciwi gitu ya, yang hobinya skincarean, kemudian diet-diet ala idola-idola Korea. Demi apa? Demi cakep lahir batin. Nah, ngomongin soal yang namanya beauty standard, sepi muda, hari Kamis ini tanggal 26 Oktober 2023 kita bakal kupas tuntas setajam pisau roti ya. Bersama dengan Kak Daniar Dara. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nisa dan juga Sebagai Muda. Yes, jumpa lagi. Tanggal muda ya, Nisa. Tanggal muda, saatnya kita untuk ngeborong skincare nih Kak, biar glowing to the max tentunya ya. Betul, boleh ya, supaya kita cantik seperti artis-artis Korea, begitu? Standar kecantikannya. Setuju, katanya kalau dulu kan kutilang, kurus, tinggi langsing, katanya gitu, standar kecantikan gitu ya Kak Daniar ya. Oke, mungkin juga sebagai muda sekarang lagi getol banget untuk ke scrolling di media sosial. Yang dicari itu apa sih? Cantik ala Jisoo Blackpink, atau mungkin rambut gemes ala Raisa gitu ya kan? Gimana bisa gitu pada intinya kalau kita melihat standar kecantikan yang ada di media sosial, kita jatuhnya malah obsesi kayak si idola-idola kita itu nih Kak Daniar. Tapi sebelum kita mulai deep untuk ngebicarain itu, kita boleh tahu nggak sih tentang arti dari beauty standard alias standar kecantikan, seperti apa itu maknanya Kak? Oke, standar kecantikan tuh berarti kita punya penilaian sendiri gitu ya. Berarti kalau kita tuh menganggap orang tuh harus cantik, ini berarti cantik versi perempuan ya. Orang tuh cantik tuh berarti punya A, B, C, D, dan E gitu ya, versi kita masing-masing. Kata orang sih, setiap orang melihat kecantikan itu relatif, tapi sebenarnya itu bisa disetting nggak sih Nisa gitu ya. Dengan misalkan nih, kalau dari media gitu ya, kita pajang aja tuh ambasador-ambasador yang nampang gitu ya, secara fisik dengan standar-standar yang kita buat, kita sesuaikan dengan keinginan gitu ya, maka mungkin kita akan cenderung punya beauty standard yang hampir-hampir mirip lah, meskipun nggak 100% sama. Jadi kalau ngomongin standar kecantikan, ya berarti kita punya poin-poin apa sih yang mau kita masukkan ke dalam standar untuk membuat kita, yang akan kita anggap bahwa kita tuh cantik tuh ketika kita punya apa gitu. Oke, baiklah. Nah, tadi kan sempat diinformasikan bahwa sekarang ini kayaknya untuk yang nama standar kecantikan hampir-hampir mirip gitu ya. Kurus, tinggi langsing, rambut panjang, mata belok gitu. Tapi untuk histori adanya tentang standar kecantikan ini dimulai dengan mungkin fenomena apa gitu sih Kak Daniar gitu? Nah, kalau aku baca-baca sih ya, mungkin aku bukan ahli sejarah atau apa gitu ya nih saya. Tapi kalau aku baca-baca emang standar kecantikan itu berkembang seiring waktu. Kalau dulu tuh zaman penjajahan tergantung kita yang jajah siapa. Misalkan yang jajah lagi Belanda tuh ya, berarti standar kecantikannya tuh ngikutin orang Belanda. Jadi misalkan waktu itu setelah Belanda kita dijajah sama Jepang gitu ya. Oh, kemudian standar kecantikan kita dirubah lagi lah oleh penjajah itu menjadi standar kecantikannya orang Jepang seperti apa. Nah, kalau sekarang sih standar kecantikan seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin beragam gitu ya. Kalau dulu tuh tahun 80-an misalkan cantik tuh ketika rambutnya pendek agak-agak keriting gimana gitu ya. Terus kemudian tahun 90-an ganti lagi standar kecantikannya untuk perempuan-perempuan di Indonesia itu. Sekarang makin kesini kita nggak lagi dijajah ya, nggak lagi perang sih sebenarnya. Tapi kan misalkan skincare Korea ini lagi merebak nih ya. Step-step skincare Korea lagi merebak sehingga goalsnya adalah untuk mencerahkan misalkan, atau misalkan gunanya skincare ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk melihat kulit kita supaya bisa lebih glowing, bukan whitening lagi sih namanya sekarang, glowing ya Nisa dan juga Sebagai Muda ya. Sehingga mungkin akhirnya kita dibikin standar kecantikan yang baru, versi kekinian yang sekarang adalah ketika kita punya kulit yang glowing, misalkan kayak gitu. Atau sekarang nggak cuma rambut deh, kayaknya tren hijab juga udah mulai banyak gitu ya. Jadi misalkan hijab versi A lagi booming, ya udah kita pakai. Tuh kalau orang cantik tuh pakainya hijab versi A gitu ya. Versi Nagita Slavina misalkan, atau versi, ingat banget nggak sih dulu ada versi misalkan versi Syahrini gitu, misalkan hijab Syahrini atau iya gitu ya, atau
gamis apa sih baju lebaran Syahrini misalnya kayak gitu ya. Jadi ngelihat sebenarnya tren yang lagi berkembang di sekitar kita, khususnya di kalangan selebriti gitu ya, atau yang lagi tren banget yang kita lihat di sehari-hari, dan kita gunakanlah itu sebagai standar kecantikan untuk diri kita. Oke, jadi istilahnya seiring perkembangan zaman atau mungkin berubahnya suatu era, ini juga bisa untuk mengubah standar kecantikan gitu ya. Yang dulu sempat heboh banget sama jambul katulistiwa ala si Syahrini gitu kan. Betul. Benar banget kan. Kalau sekarang mungkin kalau untuk yang dulu cowok-cowok suka banget untuk yang namanya tren camuri alias cakar muka sendiri, rambutnya ke depan semua gitu kan. Mungkin sekarang lebih simpel gayanya gitu kan ya Kak. Andika kangen band banget ya. Camuri, cakar muka sendiri nama rambutnya Kak. Gitu, kalau mau betul. Oke, Kak Daniar, dengan adanya kita standar kecantikan dunia gitu, atau mungkin di Indonesia deh, nggak usah jauh-jauh dulu gitu ya. Apakah bisa nggak sih kita malah kehilangan jati diri gitu kan? Kayak kita nggak jadi pribadi kita yang sebenarnya kalau kita ikutan tren atau mungkin terlalu mengusahakan nih untuk bisa masuk ke standar kecantikan Indonesia kayak gitu. Bisa banget, apalagi kalau kita memang kecenderungannya sebenarnya manusiawi banget kalau kita tuh pasti melakukan yang namanya social comparison atau perbandingan, membandingkan diri gitu ya terhadap orang lain, sehingga kalau misalkan ada kecantikan yang udah terstandar gitu ya menurut orang-orang dan ternyata berbeda dengan kondisi kita yang sekarang gitu, maka itu akan gampang banget untuk membuat kita akhirnya gampang untuk down. Atau misalkan kita gampang untuk ngerasa insecure karena kita nggak sama dengan standar kecantikan yang dipunya oleh banyak orang gitu ya, sehingga gampang banget untuk mempengaruhi diri kita nih sebenarnya. Oh oke. Jadi dalam artian yang biasanya tomboy gitu ya, terus kok ngelihat aduh kok poninya Nagita Slavina oke, akhirnya ikut-ikutan tren juga gitu ya, semisal seperti itu. Nah kalau kita bilangnya adalah cantik itu relatif, sebenarnya gimana sih untuk kita istilahnya dengan pandangan orang terhadap kita gitu, bagaimana untuk bisa menyeimbangkan hal itu Kak Daniar, karena kan yang namanya cantik selera gitu ya Kak Daniar gitu kan. Jadi memang cantik itu relatif ya, tapi sebenarnya kalau kita perempuan terus kemudian kita mau dipandang cantik oleh laki-laki gitu ya, kita kan pasti mau dipandang cantik oleh laki-laki. Memang nggak bohong, pasti mereka akan lihat fisiklinya dulu, karena memang yang kelihatan pertama pada pandangan pertama adalah fisikly. Jadi kalau kita memang pengen gitu ya orang tuh tertarik sama kita, tapi kita nggak bukan mempercantik ya, merawat diri lah gitu setidaknya gitu ya, mengindahkan atau menghargai diri sendiri dengan tampil yang oke. Nah jangan harap misalkan orang untuk tertarik sama kita karena memang kita tidak merawat diri secara fisik. Nggak memungkiri itu memang betul gitu. Nah bagaimana sih orang bisa, apa yang membuat gitu ya orang tuh punya pandangan cantik yang beda-beda. Misalkan cowok A, cowok B, cowok C, cowok D itu punya seleranya masing-masing gitu ya, untuk standarnya masing-masing untuk bilang seseorang tuh cantik, dilatar belakangi oleh karena dulu mereka punya background yang berbeda, kisah yang berbeda, masa kecil yang berbeda gitu kan, sehingga mereka belajar dari orang-orang di sekitar yang berbeda juga, sehingga mereka nggak belajar tentang kecantikan juga versinya beda-beda. Mungkin si A punya ibu yang tipikalnya seperti apa, si B punya ibu yang mukanya seperti apa, si C punya ibu yang misalkan tipikalnya seperti apa. Terus kemudian dari berkembangnya waktu, mereka banyak bertemu dengan lingkungan sosial, pertemanan yang ketemu dengan beragam orang yang seperti apa. Semakin banyak ketemu yang beragam, sebenarnya semakin bisa menghargai keberagaman gitu ya. Tapi misalkan kalau latar belakangnya ya homogen, begitu-begitu aja gitu ya, maka standar kecantikannya juga pasti akan berbeda. Jadi background story-nya, background-nya seperti apa, lingkungannya juga seperti apa. Jadi benar-benar itu bisa merubah persepsi seseorang untuk melihat kecantikan dari kita gitu ya. Oke, baiklah. Nah, Kak Daniar kan kita sekarang lagi banyak banget event-event kayak semacam beauty pageant gitu ya, untuk Miss ini, Miss itu gitu. Nah, apakah event-event seperti ini malah menambah gitu ya rasa insecure terhadap mungkin masyarakat yang tidak cantiknya tidak standar mereka gitu, kalau untuk event-event seperti ini begitu Kak Daniar? Oke. Mungkin bisa jadi iya dan bisa jadi enggak ya, tergantung orangnya masing-masing, tergantung bagaimana mereka mempersepsikan dengan adanya event-event seperti ini. Jadi sebenarnya kita perlu membumingkan ya, kenapa sih ada yang namanya beauty pageant gitu kan? Kenapa sih ada yang namanya beauty pageant ini tuh gunanya untuk apa sih? Betul. Apakah orang-orang itu berarti harus menjadi seperti ini untuk dibilang atau diakui oleh orang lain?
Karena kan manusiawi ya, kita tuh pasti pengen diakui sama orang lain. Tapi sebenarnya kan bukan itu satu-satunya cara untuk kita bisa diakui sama orang lain. Sehingga kita juga sebagai individu perlu paham juga nih, kalau misalkan kita mau diakui, kebutuhan kita untuk diakui sama orang itu bukan lewat beauty pageant, ya nggak apa-apa. Tapi cari cara lain gitu. Atau mungkin nggak harus berharap sama pengakuan orang lain nih. Karena ternyata ada kebutuhan yang mengganggu bagi kita, yang bikin akhirnya kita insecure. Berarti kita cari cara lain untuk membuat kita nggak dependent sama pengakuan orang lain. Tapi kalau ternyata orang punya bakat untuk di situ gitu ya, punya bakat untuk merasa secara physically okay. Karena beauty pageant itu ya aku yakin Miss A, Miss B, Miss C itu standar kecantikan juga beda-beda loh Nisa. Betul, ya, misalkan orangnya ya kan gitu ya, kalau kita misalnya lihat Miss Universe, terus sekarang Miss apa lagi lah Miss satunya lagi, itu kecantikannya standarnya beda karena penyelenggaranya beda gitu kan, karena nanti mereka akan masuk ke ajang internasional yang berbeda di negara yang berbeda, pasti standar kecantikan yang di Thailand sama yang di Western itu beda standarnya. Jadi benar-benar itu nggak bisa dijadikan standar kecantikan di Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya ya kita yang harus tahu gitu ya, tahu kenapa kita harus perlu untuk insecure dan nggak perlu untuk insecure ketika melihat ajang-ajang seperti itu. Oke, jadi kita bisa lihat dari sisi positifnya juga Kak Daniar ya. Karena memang rata-rata mereka itu kan brand beauty behavior, seperti itu kan campaign yang mereka bawakan ya. Betul, cantik, betul. Up luar dalam. Kalau Nisa mungkin lebih cocok kepada Miss Ayam Geprek 2023 gitu ya. Karena secara body nggak mungkin bisa, nggak apa-apa ya. Kita mungkin gitu ya, karena memang si Miss ini nggak ada yang gendut ya Nisa ya, gitu ya, nggak ada ya gitu, nggak ada yang gini. Tapi sebenarnya kalau kita melihat apakah berarti orang cantik itu harus kurus? Ya enggak sih sebenarnya. Tapi kita juga harus kurus, bukan harus kurus. Kita harus punya badan yang ideal. Supaya apa? Supaya sehat. Betul. Bukan supaya cantik, ya nggak sih? Betul. Jadi the reasons behind kenapa kita mau punya badan ideal itu loh yang harus kita punya dan harus bermanfaat untuk diri sendiri, bukan untuk biar bisa ikut beauty pageant gitu ya, supaya untuk diakuin atau dilihat sama orang lain, enggak. Tapi ya supaya kita sehat, karena perilakunya akan sama, tapi alasan kenapa kita mau melakukan itu yang akan beda. Once again, untuk Setia Muda adalah self love. Tadi itu dia ya. Kalau misal kita merawat diri, kemudian kita juga menambah value yang kita punya, istilahnya belajar terus, menambah pengalaman, kita akan cantik secara tidak langsung ya Kak Daniar ya. Dan pasti menyebarkan aura positif gitu. It's okay ya. Nah Kak Daniar, ini kalau kita lihat gitu ya di jagat media sosial, ini cewek-cewek ini sampai rela yang namanya operasi tubuhnya gitu kan, untuk yang namanya memenuhi standar kecantikan yang mungkin mereka pengen kejar gitu ya. Mulai dari operasi gimana bisa ninggiin tubuh, atau mungkin lipatan mata, tulang rusuk, kayaknya semuanya pengen perfect gitu. Nah apa sih bahayanya kalau semisal kita terlalu mengejar atau mungkin terlalu obses gitu ya untuk meraih yang namanya beauty standard gitu Kak Daniar? Aku tadi juga begitu nih, sama ngomong kayak gitu, aku langsung kebayang salah satu artis yang habis bikin video itu loh yang Iya. itu kan lagi viral juga ya akhir-akhir ini ya. Tidak sebut merek ya. Ya betul. Jadi memang sebenarnya salah nggak sih oplas gitu ya? Tergantung banget sama orangnya nih. Aku nggak bisa benar-benar bisa judge ya itu salah atau enggak. Lagi-lagi the reasons behind kenapa dia melakukan itu tuh yang bisa ngelihat ini ada yang salah atau enggak sebenarnya dari dia melakukan operasi ini. Misalkan ada orang oplas karena memang tulang hidungnya bengkok yang bikin dia susah nafas misalkan. Oh ya sudah, dia memang harus melakukan itu gitu ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang operasi plastik misalkan dia tidak pernah puas dengan apa yang ada dalam wajahnya, dalam badannya. Kemudian satu dioperasi, ada masih nggak puas yang lain. Satu dioperasi lagi masih ada yang nggak puas yang lain. Nah itu yang berarti jadi pertanyaan. Berarti yang salah adalah bukan dirinya sebenarnya, bukan kondisi tubuhnya, tapi ketidakpuasan dia terhadap dirinya sendiri itu yang menjadi pemicu untuk dia terus-menerus memforsir diri untuk melakukan perubahan. Baiklah. Gitu. Jadi benar-benar kayak gitu ya Kak Daniar ya. Gimana nih Kak? Kalau semisal udah kayak begitu udah obses, mentalnya yang kena berarti ya? Iya, jadinya malah dia nggak akan pernah puas. Nanti endingnya adalah kalau nggak segera disadari dan dikontrol gitu ya, seberapapun dia berubah dia nggak akan pernah puas. Jadi dia habis dibiayai gitu ya, tapi dia nggak pernah mendapatkan kepuasan yang sebenarnya dia juga nggak bisa tahu dia akan dapat itu di mana gitu. Karena
nggak akan bisa terjawab dengan operasi gitu sebenarnya. Oke, betul sekali. Jadi harus bisa untuk berpikir bijak gitu ya. Kalau misal ingin melakukan tindakan-tindakan yang mungkin istilahnya hati kecil kamu ini bener nggak ya gitu ya. Kalau misal faktornya tentang menjaga kesehatan, it's okay, silakan saja gitu nih supaya mudah. Baik, Kak Daniar, mungkin juga kita melihat fenomena yang ada terjadi di sekarang di Indonesia atau mungkin bahkan di luar negeri gitu ya. Masih banyak sekali perusahaan-perusahaan atau mungkin lingkungan, kegiatan-kegiatan lainnya di masyarakat yang masih mementingkan beauty standard untuk karyawan yang akan masuk di perusahaan mereka. Misalnya mereka juga masih fat phobia nih, misal kayak gitu. Di kantor harus kutilang semua gitu. Padahal para karyawan banyak loh yang nggak sesempurna itu, tapi secara kompetensi bisa diadu gitu. Kenapa sih Kak masih banyak perusahaan seperti ini gitu? Oke, jadi ini juga ngelihat perusahaannya ya. Kalau misalkan perusahaannya adalah perusahaan dibilang public relations, misalkan yang mengharuskan untuk berhadapan dengan orang lain untuk jualan atau di bidang sales, ya kita nggak bisa salahkan. Karena memang lagi kita tuh nggak bisa memungkiri ya Nisa, kalau emang orang tuh pasti lihat dari fisiknya dulu. Emang kayak nggak adil sih, tapi itu yang memang pasti kelihatan pertama kali. Karena kan kalau kita mau ngobrol sama orang, kan kita pasti lihat orangnya dulu ya, baru kita ngobrol gitu. Nah, kalau misalkan kita belum melihat orangnya, kita belum ngobrol sama orangnya, kita baru ngelihat orangnya juga, kita mau ngejudge, oh ini orang baik, kita bisa ngelihat itu dari mana kecuali dari penampilan fisik. Nggak adil memang, tapi kesan pertama yang harus kita tunjukkan tuh memang itu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada perusahaan yang gitu, lihat dulu nih. Dan kalau memang nggak sesuai sama value kita, misalkan kita menentang keras itu, ya berarti kita yang nggak bisa menyesuaikan diri dalam perusahaannya. Ya berarti lebih baik yang kita out gitu ya. Karena kita kan nggak mungkin ya untuk merubah satu visi perusahaan yang, nggak bisa nih, harusnya satu perusahaan ini tuh dia nggak kayak gini nih misalkan gitu ya. Nah tapi ternyata memang perusahaan itu udah kayak gitu tuh, udah gitunya ya. Maka kita nggak bisa memaksakan diri untuk perusahaan ini harus sesuai dengan apa yang kita mau dong gitu. Pasti sebenarnya masing-masing perusahaan punya the reason behind lagi-lagi masing-masing kenapa sih dia punya kayak gitu. Kalau memang kita merasa nggak adil dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sebenarnya job desk yang kita kerjakan, ya berarti nggak sesuai sama value kita aja gitu. Oke, itulah pentingnya para gadis-gadis, hey ladies gitu ya, yang namanya harus merawat diri dan yang pasti juga mengglow up-kan gitu ya outer dan juga inner kita. Sampai hype banget nih tema beauty standard, ada filmnya Barbie live action. Nah ini kan menceritakan tentang itu gitu ya kan Kak Daniar ya, untuk film Barbie. Betul. Oke, baiklah. Betul. Nah Kak Daniar, gimana sih cara kita untuk bisa self love atau mungkin self acceptance yang mungkin di lingkungan kita kok pada cakep-cakep semua, jadi minder sendiri, insecure sendiri gitu. Jadi first step atau mungkin langkah pertama apa sih yang wajib kita mulai agar kita bisa untuk tadi menciptakan self love terhadap diri kita sendiri gitu Kak Daniar? Oke, jadi kita tahu nih ya kondisi diri kita dulu seperti apa secara fisik nih berarti ya. Kalau mungkin secara attitude, secara orang yang nggak bisa lihat, kita justru yang paling tahu diri kita tuh kayak gimana, dan kita harus bisa menerima segala kekurangan kita. Misalkan kita ada bagian-bagian dari tubuh kita yang memang udah kayak gitu ya, nggak bisa dirubah. Jadi yang pertama adalah kita harus accept dulu bahwa itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa diubah. Kalau memang itu tidak bisa diubah, atau misalkan ada sesuatu yang ternyata bisa diubah, tapi ternyata kita nggak mau mengubah itu karena kita bisa accept, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kita bisa mengubah itu karena itu membuat kita lebih sehat, misalkan membuat kita lebih percaya diri, tidak ada hal yang terganggu di situ ketika kita mengubah itu, ya lakukan. Karena itu untuk kepercayaan diri, bukan untuk agar dilihat baik oleh orang lain. Beda ya, kepercayaan diri yang kita punya gitu ya. Kita mau melakukan itu karena memang kita mau dan kita yakin kita mau mengubah itu. Kayak misalkan sekarang deh Nisa setelah pulang siaran, Nisa beli skincare. Kenapa sih Nisa beli skincare? Biar cantik, biar dilihat orang cantik. Atau kita mau beli skincare karena kita pengen merawat diri supaya kita itu bisa, kita menunjukkan rasa respect sama diri kita sendiri ketika kita merawat diri kita gitu ya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi buat diri kita sendiri. Atau misalkan sekarang dia yang lagi musim juga gitu ya, tren-tren di housewife gitu ya, ibu-ibu rumah tangga yang tetap dandan meskipun hanya ngerawat anak di rumah.
buat siapa kalau nggak gitu, kalau buat diri sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada yang masalah, nggak ada yang salah dengan apapun yang orang lain dilakukan di dunia ini gitu ya, kalau kita mau lihat secara positif. Tapi alasan dibaliknya kenapa sih kita mau melakukan itu yang sebenarnya harus lebih penting. Nggak usah pusing-pusing menilai orang lain gitu ya, tapi kita fokus aja sama diri sendiri, apa yang masih kurang, kita bisa naikkan, kita naikkan. Kalau kita memang mau menaikkan dan itu memungkinkan untuk dinaikkan, atau ada yang berlebih mau diturunkan, ya silahkan untuk diturunkan. Asalkan itu juga tidak mengganggu dan kita tahu kenapa kita mau menurunkan itu. Jadi intinya self love itu tidak hanya menerima apa adanya diri kita, tapi juga melakukan sesuatu yang baik untuk diri kita supaya kita bisa lebih respect sama diri sendiri. Gitu, Oke, ini penting banget ya. Tolong disclaimer dari awal si muda bahwa untuk tadi kita cantik dalam artian ini untuk istilahnya menghargai atau respect terhadap diri sendiri gitu ya Kak Daniar ya. Betul. Oke, nah gak kalah pentingnya adalah good attitude. Nah silakan nih Kak Daniar, karena kan terkadang gitu ya, ih sayangnya cakep-cakep tapi, nah kayak gitu kan. biasanya para cowok-cowok pada komentar gitu kan, cakep sih tapi kelakuan nah segitu kan. Nah gimana nih supaya kita bisa balance antara yang namanya performa yang enak, sedap dipandang gitu kan, tubuh yang proporsional, dan attitude-nya jalan gitu. Terus makin serem gak sih kalau nggak cakep tapi gitu ya? Wadid. Mungkin kalau nggak cakep malah nggak diomongin ya, jahat banget ya sebenarnya. Ya Allah. Lagi-lagi emang nggak adil ya di situ ya. Tapi gimana ya, emang pandangan pertama tuh kayak gitu. Sebenarnya semakin tinggi tadi ya, perbedaan background, perbedaan lingkungan, perbedaan tingkat pendidikan juga, itu akan semakin membuat orang matang ketika melihat pribadi yang lain. Oke. Maksudnya kita nggak gampang cepat ngejudge gitu ya, dari pandangan pertama udah jelek, pokoknya gue nggak mau deh gitu misalkan. Ya itu akan, ya udah kan gitu. Tapi mungkin orang setelah semakin banyak bertemu dengan banyak orang, dengan ragam lingkungan, pendidikan, tingkat pendidikan yang berbeda, maka orang akan concern ke pembicaraannya dulu sebenarnya daripada physically-nya dulu. Sebenarnya seperti itu, karena pembicaraan attitude konten ya, konten yang tidak terlihat dalam diri kita itu dibentuknya dari kita kecil. Tapi kalau fisik ya bisa lah dirubah cepat ya Nisa. Ada operasi, ada diet, ada skincare, ada treatment yang bisa bikin kita cepat glowing gitu kan. Nggak harus 7 step skincare yang harus kita lakukan, itu bisa dirubah dengan cepat. Tapi yang namanya attitude, brain and behavior, kalau beauty-nya bisa cepat lah ya. Brain and behavior itu dibentuk dari kita kecil sampai kita sekarang. Jadi kalau misalkan kita udah punya nih, kita udah yakin betul kita punya brain and behavior, tinggal beauty. Kenapa kita mau beauty? Lagi-lagi jangan lupa, kita mau cantik karena kita memang pengen cantik, bukan karena pengen dilihat cantik sama orang. Karena kalau kita auranya positif tuh, pasti akan glowing, inner beauty-nya akan terpancar sih gitu katanya Nisa. Betul. Dan Nisa punya banyak banget loh temen yang istilahnya dia itu tidak standarnya nggak kayak model gitu ya, tapi ketika dia pinter, kemudian dia ketika diajak ngomong nyambung, komunikasinya bagus, bersih, rapi tuh meningkat drastis di mata aku gitu kan. Betul, kita akan melihat kan, kita kan pasti melihat vibes itu gitu ya, aura itu tuh pasti terlihat sebenarnya kalau kita tuh punya inner beauty. It's okay juga kalau kita mau fokus meningkatkan inner beauty dulu, nggak apa-apa, itu akan terpancar. Tapi kalau misalkan kita juga mau perawatan, mau skincarean, mau treatment juga nggak apa-apa, nggak masalah, asalkan nggak sampai ngutang, asalkan nggak sampai bikin kita boncos gitu ya, karena emang kita terlalu memaksakan diri. Nah itu jadi nggak realistis. Gitu. Betul banget nih, udah diinget-inget gitu ya, boleh beli skincare di e-commerce tapi inget pay letternya gitu ya, dijaga standarnya. Jangan sampai kena kasus gitu ya. Jangan sampai pay letter, jangan sampai pinjol deh ya. Aduh nih bahaya banget ya sekarang. Cantik itu sewajarnya saja, secukupnya gaji UMR kalian gitu ya. Baik, terima kasih banyak ya Kak Daniar Dara ya, sip banget nih untuk tema beauty standard. Jadi nggak cuma cakep aja yang sekarang tuh dinilai orang, betul banget kata Kak Daniar, bahwa brain and behavior tuh nggak bisa kebeli, itu kebentuk dari kita kecil loh. Atau mungkin kalau misal sekarang lagi pengen banget untuk bisa memperbaiki diri juga nggak masalah, karena lah saya balik lagi gitu, kita harus mencintai diri kita sendiri agar bisa cantik maksimal luar dalam. Baiklah, kita jumpa lagi Kamis depan Kak Daniar dengan tema-tema yang berbeda dan hype banget. See you. Ya. Nisa dan juga Sebaya Muda, sampai ketemu di Kamis depan. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.